3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah. Bersama saya, Hayati Sari Hasibuan. Pada sesi keempat ini, kita akan membahas tentang yang lebih dalam lagi, yaitu ekologi perkotaan dan ekosistem perkotaan. Pada seri berikutnya, kita juga akan membahas tentang bagaimana melihat dari perubahan ekosistemnya. Nah, kita lihat bahwa ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian ini dapat juga digunakan pada ekologi perkotaan, di mana ekologi perkotaan ini artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem yang meliputi kehidupan manusia di kota dan dengan landscape perkotaan. Paling penting pada ekologi perkotaan ini adalah adanya konsep integrasi dengan fokus utama pada dimensi manusia dan hubungannya dengan sistem alami perkotaan. Jadi ketika kita membahas ekologi perkotaan, kita akan melihat bagaimana interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya pada landscape perkotaan. Seringkali kalau kita belajar tentang penataan ruang dan atau kita belajar tentang perkotaan, kita melihat sebagai hanya dimensi fisik dan tidak melihat bagaimana kaitannya hubungan antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, di dalam sistem perkotaan ini ada satu siklus yang menggambarkan saling pengaruh, keterhubungan antar subsistem. Apa itu? Kita bisa mulai dari manusia, di mana manusia dengan perilakunya, dengan cara pandangnya, dengan kebutuhannya, manusia melakukan aktivitas. Dan aktivitas ini ditujukan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan juga untuk melangsungkan kehidupannya. Ketika manusia dengan jumlah populasi tertentu dan masih sedikit akan melakukan kegiatan pada ruang yang cukup leluasa. Tetapi kemudian ada satu waktu di mana pertumbuhan manusia dengan jumlah volume manusia yang semakin tinggi, maka ruang yang mewadahi kehidupan tersebut menjadi semakin padat. Maka manusia memberikan efek terhadap ruang kehidupannya sendiri dari adanya pertumbuhan jumlah intensitas manusia. Itu ketika kita bicara tentang jumlah manusia. Kita belum bicara tentang kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan ketika kegiatannya masih berbasis pada pertanian, maka pengubahan guna lahan, pengubahan ruang adalah pengubahan pada skala primer, di mana ruang fisik awalnya yang diubah menjadi ruang pertanian, ruang perkebunan, ruang peternakan. Tetapi kemudian dengan berkembangnya manusia, aktivitas manusia, manusia kemudian menggunakan ruang untuk aktivitas lain, untuk memproses, untuk perkembangan industri, dan bahkan seterusnya menjadi kegiatan untuk perkembangan perdagangan dan sebagainya. Dan itu akan mewujudkan ruang yang berbeda. Jadi aktivitas yang berbeda akan menghasilkan personifikasi ruang yang berbeda pula. Nah, akibatnya apa? Terjadi perubahan pada lingkungan.
akibat ada kegiatan dari yang dilakukan oleh manusia. Perubahan lingkungan ini terjadi sebagai biofisik primer dan juga biofisik sekunder. Apa itu perubahan lingkungan biofisik primer? Pada perubahan biofisik primer terjadi perubahan yang pertama adalah hilangnya vegetasi. Kedua adalah perubahan dari kawasan yang tidak terbangun menjadi kawasan terbangun. Yang awalnya adalah daerah yang terbuka dan kemudian menjadi daerah yang dibangun sarana prasarana, jaringan dan sebagainya. Akibatnya apa? Yang ketiga adalah ruang terbuka, green open space, itu juga menjadi berkurang. Dan berkurangnya ruang terbuka hijau, berkurangnya ruang terbuka, bukan selalu dia berarti negatif, tetapi itu ditujukan untuk mewadahi apa yang ingin dilakukan aktivitasnya oleh manusia. Apa perubahan lain dari adanya jaringan sarana prasarana? Perubahan lainnya adalah permukaan menjadi impermeable. Permukaannya menjadi tidak dapat diserap oleh air, tidak dapat menyerap air. Nah, karena itu sumber daya alami perkotaannya juga menjadi berubah. Karena ada sejumlah vegetasi yang hilang, dan vegetasi yang hilang seperti kita sudah bahas pada sesi sebelumnya, bahwa tidak hanya perubahan pada pohon, tetapi perubahan pada kumpulan ruang, pada kumpulan entitas pohon tadi adalah perubahan ekosistem, sehingga hewan-hewan yang hidup pada awalnya juga menjadi hilang. Daerah yang awalnya adalah daerah tangkapan air kemudian juga berubah menjadi daerah yang bukan dapat dilalui oleh penyerapan air. Dan sumber daya alami yang berubah ini mengakibatkan juga perubahan populasi manusia, dan siklus ini akan berlangsung terus. Maka apa faktor yang paling mempengaruhi? Ada 3 faktor yang paling berpengaruh dan berinteraksi, yaitu guna lahan, transportasi, dan lingkungan. Guna lahan yang berubah, dia akan mengubah rona dari lingkungan. Dan adanya guna lahan yang berkembang mengakibatkan orang atau manusia beraktivitas berjarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu tumbuh permintaan terhadap transportasi. Dan transportasi itu sendiri mengalami perkembangan dari yang mulainya menggunakan hewan, kemudian menggunakan teknologi yang kita kenal dengan kendaraan, dan bahkan kemudian ada berbasis rel, berbasis pesawat udara, dan sebagainya, yang mengakibatkan perubahan dari perkembangan orang bergerak menjadi semakin berbeda. Yang awalnya jarak pendek, sekarang menjadi jarak yang panjang, itu pun dianggap sebagai suatu kesempatan yang bisa ditempuh pada waktu yang singkat. Kali ini akan mengubah panorama dari lingkungan, dan itu akan berlangsung terus sebagai sebuah siklus. Nah, karena itu di dalam ekosistem kita akan membahas bagaimana interaksi-interaksi ketiga tadi, guna lahan, transportasi, dan lingkungan berjalan karena adanya aktor-aktor penting di dalam penataan ruang. Siapa saja aktor penting itu kita akan bahas pada sesi berikutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.